Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Fa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita mengkaji Alfiyah. Dan kemarin kita sudah sampai pada berbicara tentang an-nakirah wal ma'rifah. Dan insya Allah kita akan ulang sedikit ya. Artinya sebagai bahan pengantar dan pijakan untuk kait selanjutnya. Kemarin an-nakiratu wal ma'rifah. Nakiratun qabilu al-mu'assira awaqi'un mawqi'a maka dzukira. Pada hari ini insyaallah kita akan baca wa ghairu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal ghulami walladhi fama li dhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Sampai situ. Tapi sebelumnya dibaca dulu dari nakiratun qabilu al-mu'assira ila qalihi wa dhu tisali minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada kal ya'i wal kafin min ibni akramak wal ya'i wal ha min salima malak wal baital akhir iqra'uhu marratain. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nakiratun qabilu al-mu'assira awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira wa ghairu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal ghulami walladhi fa'ali li ghaibatin aw hudurika anta wa sammi bidhamiri wal wisali minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada An-nakirah wal ma'rifah. Jadi bab ini menjelaskan isim nakirah dan isim ma'rifah. Ketika kita berbicara tentang an-nakirah wal ma'rifah, kita bisa bicarakan dari segi lughatan wa istilahan. An-nakirah secara lughatan diambil dari kata nakirah. Fi'il madinya nakirah itu artinya tidak mengenal gitu ya. Maka isim nakirah isim yang tidak dikenal. Sementara isim ma'rifat, kata ma'rifat diambil dari kata arafa. Arafa artinya mengenal. Sehingga isim ma'rifat adalah isim yang dia dikenal. Itu secara bahasa. Ada ayat Al-Quran dalam surah Yusuf, fa'arafahum wahum lahu munkirun. Fa'arafahum wahum lahu munkirun. Gitu ya. Ada juga tentang cerita Nabi Lut. Di sana ada kata-kata nakirahum wa jasa minhum khifah.
Dari kata ma'rifat itu bisa kita pahami dari ayat Al-Quran surah Yusuf. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Fa'arafahum. Lalu Nabi Yusuf mengenal mereka, mengenal saudara-saudaranya, maka isim ma'rifat isim yang dikenal. Wa hum lahu munkirun. Sementara saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mengenal Nabi Yusuf. Gitu ya. Sehingga kata ma'rifat diambil ini, fa'arafahum. Artinya mengenal. Sementara kata nakirah diambil dari kata nakirahum. Nakirahum, akhirnya Nabi Lut merasa tidak mengenal tamu-tamu yang datang kepadanya pada saat umat Nabi Lut ingin berbuat tidak senonoh, ingin berbuat homoseksual dengan tamu-tamu yang malaikat tadi. Begitu mereka pengen menjamah, pengen menyentuh tamu-tamu Nabi Lut, ternyata tangan mereka nggak bisa, gitu ya, tidak mampu menjamahnya, sehingga terjadi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Akhirnya Nabi Lut bingung, sebenarnya ini tamunya siapa, gitu ya. Pengen dijamah oleh umatnya, pengen diajak sodomi, tapi mereka tidak mampu menyentuhnya. Nakirahum. Akhirnya Nabi Lut tidak mengenal mereka. Siapa sebenarnya mereka? Nah, nakirah diambil dari kata ini. Wa jasaminum khifah. Akhirnya timbullah rasa takut pada Nabi Lut terhadap tamu-tamunya tadi yang merupakan malaikat ya, yang menjelma menjadi orang-orang yang ganteng, cowok-cowok yang ganteng. Wa jasaminum khifah. Qalu, mereka tadi bilang la takhaf, jangan takut Lut. Kami adalah utusan-utusan Allah gitu. Jadi diambil dari sini. Makanya ketika kita berbicara nakirah dan ma'rifat, isim nakirah bisa ditafsirkan adalah ma la yadullu ala muayyanin. Isim yang dia tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu, tetapi dia ya tidak tertentu. Dia mencakup semuanya dan tidak tertentu kemananya gitu ya. Contoh, kitabun. Nah, kata kitabun dia nakirah. Dia menunjukkan kitab. Pokoknya kitab artinya kitab, sesuatu yang ditulis dan seterusnya, dan dia menunjukkan semuanya, semua tulisan, cuma dia tidak menunjukkan kepada satu kitab tertentu, enggak. Dia nakirah, tidak dikenal kitab yang mana. Berbeda dengan ma'rifat. Ketika ma'rifat kata kitab, kita tinggal kasih alif lam. Al-kitab. Nah, begitu kita kasih alif lam, dia jadi ma'rifat dan dia tertentu pada satu kitab. Contoh misalkan ra'aitul kitab, saya melihat kitab itu. Berarti kitabnya tertentu, yaitu kitab itu. Kitabnya dikenal, yaitu kitab Syarah Alfiyah. Gampangnya, jangan lupa lagi ya. Kalau isim ma'rifat ada alif lamnya, ya yang tidak ada alif lamnya nakirah. Udah gitu aja. Paham? Nah, ketika berbicara asalnya isim ma'rifat apa nakirah? An-nakirah disebut al-aslu. Ma'rifat disebut al-far'u. Sehingga jelas di sini dikatakan nakiratun qabilu al-mu'assira. Isim nakirah adalah isim yang menerima alif lam. Alif lam di sini alif lam mu'assirah. Alif lam yang menjadikan isim yang awalnya nakirah, begitu masuk alif lam jadi ma'rifat. Gitu. Jadi fungsi alif lam di sini menjadikan ma'rifat. Isim tadi menunjukkan tertentu. Sehingga ketika alaikum antu ayinu ainal ma'rifah wa ainal nakirah. Wa qultu lakum faslun. Nakirah ma'rifat. Nakirah al-faslu. Masjidun. Al-masjidu. Maktabun. Al-maktabu. Halas, ada mafhum. Awaqi'u mawqi'a ma fadzukira. Ini sudah dijelaskan ya. Sehingga kita langsung saja ke bait yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa ibni wal gulami wal ladhi. Wa ghairu dan selainnya, selain isim nakirah.
ma'rifatun isim ma'rifat. Tadi kita udah bilang bahwa isim nakir itu ma la yadullu ala muayyan, isim yang dia tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu, sesuatu yang tidak dikenal, itu nakirah namanya. Berarti kitabun. Berarti kebalikan isim ma'rifat, yaitu isim yang yadullu ala syai'in muayyan, dia menentukan sesuatu yang tertentu. Jadi menunjukkan sesuatu yang tertentu. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu. Al-kitabuna ma'rifat nakirah. Menunjukkan kitab apa itu? Al-Qur'an. Ini gitu ya. Hadzal kitabuli. Al-kitabuna ma'rifat nakirah. Menunjukkan kitab apa? Syara al-alfiyah dan seterusnya. Nah, itu namanya ma'rifat. Jadi dengan kita paham nakirah ma'rifat, kita merasa sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang kita rasakan nikmat karena kita kenal mana ma'rifat, mana nakirah. Terasa enak nggak? Terasa nikmat bisa kenal ma'rifat nakirah. Tapi kalau nggak kenal mana ma'rifat, mana nakirah, nggak tahu, pusing saya. Enak, nikmat nggak? Enggak, ya. Di sana ada kelezatan tersendiri sehingga kita bisa paham. Oh ini ma'rifat, oh ini nakirah. Jadi nikmat rasanya ya. Karena kita kenal. Karena manusia itu dia merasa akrab dan dia merasa dekat dengan sesuatu yang dia kenal. Kalau terhadap sesuatu yang dia nggak kenal, manusia itu merasa akrab atau merasa jauh? Jauh. Wa ghairu dan selain nakirah ma'rifatun isim ma'rifat. Kahum wa zi, seperti lafadz hum dan zi. Wa hinda dan lafadz hinda, wa bni dan lafadz ibni, wal gulami dan lafadz al-gulam, walladzi dan alladzi. Jadi isim ma'rifat itu bukan hanya ada alif lamnya doang isim ma'rifat. Seringkali orang memahami wah ada alif lamnya ma'rifat, enggak ada alif lam nakirah, betul. Tapi isim ma'rifat itu bukan hanya yang ada alif lamnya doang gitu. Alas, paham tuh? Isim ma'rifat itu di sini ada berapa kita lihat. Pertama kahum seperti hum. Nah hum itu ma'rifat ya. Wa zi dan zi, zi juga ma'rifat. Wa hinda dan hinda, dia juga ma'rifat. Wa bni dan ibni, dia juga ma'rifat. Wal gulami dan al gulami, dia juga ma'rifat. Nah al gulami ini ada alif lamnya. Jadi isim ma'rifat yang pakai alif lam, dia adalah salah satu bentuk ma'rifat dari isim ma'rifat yang 6 itu. Walladzi dan alladzi ma'rifat. Kita lihat di sini ma'rifat. Pertama hum, kedua zi, ketiga hindun, keempat ibni, kelima al-gulami, keenam alladzi. Jadi isim ma'rifat semuanya ada berapa? Ada 6 gitu. Tinggal dihafalin saja. Kalau nggak dihafalin ya tetap pusing. Sehingga kapanpun dan dimanapun kita ketemu salah satu dari isim yang 6 ini, yakin dia isim ma'rifat gitu. Kalau isim nakirah terbatas apa enggak? Enggak. Kalau isim ma'rifat ya cuma ada 6 dengan ciri-cirinya masing-masing dia. Penjelasannya ghairun nakirati ma'rifatun. Selain isim nakirah adalah isim ma'rifat. Wa ya sitatu anwa'in, dan dia isim ma'rifat 6 macam. Ad-dhamiru pertama domir. Jadi isim domir itu isim ma'rifat. Kahum wa anta, seperti hum dan anta. Pokoknya domir ma'rifat. Wa huma hum ya huma huna ma'rifat. Lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna. Laka lakuma lakum laki dan seterusnya. Ana nahnu isim ma'rifat semuanya. Isim domir isim ma'rifat. Kitabuhu hu-nya ma'rifat. Kitabuhum hum-nya ma'rifat. Itu yang pertama isim domir. Yang kedua ismul isyarat isim isyarah. Dan itu dipelajari di pondok dari semenjak kelas 1. Ketika belajar durusul lughatil arabiyyah. Gurunya mengajarkan hada kitabun. Alas zalika qalamun. Hadzani kitabani. Haula'i talamizu. Mithlu za wa zi, seperti za dan zi. Di isim ma'rifat isim isyarah. Za kitabun.
ini kitab. Nazanya marifat. Kalau kitabunnya nakirah. Wa zi juga sama. Zi kurrasatun. Zi-nya marifat. Kenapa marifat? Karena isim isyarah. Ya tinggal diapalin isim isyarah apa aja gitu ya. Jadi kalau ketemu isim isyarah, yakin dia isim marifat. Nanti ada babnya ya. Bidzali mufradin mudzakarin asyir. Bidzi wa zi tita 'alal unsa tasir. Wa dzani tani lil musanna al murtafi. Wa ma siwahu zaini wa tain kurtuti dan seterusnya. Itu yang kedua, isim isyarah. Yang kedua alam isim alam. Isim alam marifat. Isim alam itu gampangan nama orang, nama negara, nama kota, nama kampung. Pokoknya sesuatu yang dijadikan nama. Seandainya kita punya kucing. Ini kucing ini kita kasih nama dan kita panggil dengan namanya. Dan akhirnya orang-orang para tetangga pada tahu bahwa kucing namanya siapa misalkan. Siapa mau kasih nama siapa kucing? Jari misalkan. Karena dia pandai berlari. Ya jari, ta'al. Wahai jari, sini kamu. Nah jari berarti isim alam. Isim alam tuh gampang ya. Pondok Ranji isim alam. Jakarta isim alam. Mekah isim alam. Madinah isim alam. Nama orang seluruhnya isim alam. Umar, Ahmad, dan seterusnya. Masih pusing nggak isim alam? Jangan pusing lagi. Ini benar-benar pusing. Isim alam gampang banget itu ya. Kahindin seperti Hindun. Wa Abi Sufyan, Abu Sufyan isim alam. Umar, Bakar. Pokoknya nama orang isim alam. Gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-mudhaf ila ghairihi. Isim yang dimudhafkan kepada selainnya. Kabni seperti ibni. Wa kitabu Yahya, kitab Yahya. Gini maksudnya. Kitabun, ma'rifat nakirah. Dia bisa jadi ma'rifat. Caranya apa? Kasih alif lam, bisa kasih alif lam. Dia juga bisa ma'rifat dengan cara apa? Dengan cara diidofakan kepada isim ma'rifat. Ulang. Kitabun nakirah. Dia bisa menjadi ma'rifat dengan cara diidofakan kepada isim ma'rifat. Idofah kepada isim ma'rifat. Ya. Contoh, kitabun nakirah. Kita mau idofakan kepada Muhammad. Muhammad, marifat nakirah. Kenapa marifat? Isim alam, nama orang. Udah lupa lagi ya. Pokoknya nama orang semuanya isim alam marifat. Gitu ya. Nah, kitabun nakirah. Pakai tanwin dia ya. Ini nakirah. Ini marifat. Kita idofakan, jadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kalau kita sudah idofakan jadi kitabu Muhammadin, kitabu di sini marifat nakirah. Udah marifat, gara-gara diidofakan kepada Muhammad dia isim marifat, isim alam. Kelas. Sekarang ibnun. Dikasih idofah ha, domir ha. Domirhu ya. Ibnun nakirah marifat. Nakirah. Domirha marifat nakirah. Marifat. Nah sekarang kita idofahkan. Jadi apa? Ibnuhu. Nah sekarang ditanya. Ibnu di sini marifat nakirah. Udah marifat. Karena diidofahkan kepada domirha. Kita idofahkan kepada ya mutakalim. Ibnun. Plus ya mutakalim. Maka menjadi ibni. Ya. Ibnun marifat nakirah. Nakirah. Yang mutakalim kenapa marifat? Isim domir. Ya, kan tinggal dihafalin. Lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna li lana gitu ya. Nah, ketika ibni sudah didofakan kepada yang mutakalim, maka ibni di sini marifat nakirah. Marifat. Ya mutakalim dia marifat karena kan apa isim domir. Sehingga ibni mudhaf ya mutakalim mudhafun ilaih. Nah, kerajamatan bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Muhammadin.
Kitabu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Ibnuhu, ibnu mudhaf, ha mudhafun ilaih. Ibni, ibni mudhaf, ya mutakallim mudhafun ilaih. Tinggal diidofakan kepada isim ma'rifat. Lalu ibnu diidofakan kepada isim mausul alladzi, jadi ibnul ladzi, gitu dia. Alas saim. Jadi seperti itu. Kitabu Yahya, kitabu ma'rifat. Kenapa? Karena diidofakan kepada Yahya. Yahya ma'rifat nakirah. Kenapa ma'rifat? Isim alam, nama orang isim alam, gitu ya. Seluruh para nabi ma'rifat, nama orang, gitu ya. Selanjutnya isim ma'rifat al-muhalla bi al, isim yang dihias dengan alif lam. Kal gulami wa syaikhi, berarti lapad al-gulam ma'rifat, asy-syaikh ma'rifat, ada alif lamnya. Selanjutnya wal mausul, isim mausul ma'rifat juga dia. Kalladzi wallati, seperti alladzi dan allati, ma'rifat. Tinggal dihafalin isim mausulnya. Ada isim mausul musyarak, ada isim mausul naus, gitu ya. Memang perlu banyak yang dihafalin. Dihafalin apa diingat? Apa dua-duanya? Ya halas ya. Wa ba'dhum yazidu sabian. Sebagian ulama menambah lagi satu lagi isim ma'rifat. Yang ketujuh. Wa huwal munada, yaitu munada. Berarti munada mufrad ala munada nakira maksudah. Naam. Nahu ya rajulu wa ya imra'atu. Ya rajulu. Rajulu di sini dia tadinya nakira, rajulun. Begitu ada huruf nida di depan jadi ya rajulu. Rajulu jadi ma'rifat. Alas, makanya dalam jurmiyah disebut ya rajulu, rajulu nakira maksudah atau nakira ghair maksudah. Nakira maksudah. Walaupun dia nakira tapi dia tertentu. Kenapa tertentu? Misalkan kita lagi jalan, kemudian ada orang tuh, satu orang, laki-laki dewasa, nggak ada yang lain lagi. Kemudian kita minta tolong sama dia. Kita bilang, ya rajulu, wahai laki-laki dewasa. Mungkin kalau bahasa kita, mas, tolongin. Bang, tolongin. A, tolongin. Kang, tolongin. King. Nggak ada king-kingnya. Ada king cobra itu. Itu jadi ma'rifat. Ya rajulu munada nakira maksudah, dan dia sekarang ma'rifat karena ada ya. Itu menurut sebagian ulama nahu gitu. Fama lidhi ghaibatin aw huduri kanta wa huwa sami bid dhamiri. Fama maka lapad yang lidhi ghaibatin, maka lapad yang dia diperuntukkan lidhi ghaibatin, bagi sesuatu yang mempunyai ghaibah, au huduri atau hudur. Ka anta, seperti lapad anta, wa huwa dan lapad huwa, sami namakan oleh kamu, bid dhamiri dengan dhamir. Kita masuk ke pembahasan isim ma'rifat yang pertama, isim dhamir. Apa sih isim dhamir? Ya ini definisinya. Fama lidhi ghaibatin au huduri kanta wa huwa sami bid dhamiri. Isim dhamir adalah yaitu lafaz yang dia menunjukkan orang pertama mutakallim, orang kedua mukhatab, orang ketiga ghaibah. Udah berarti isim dhamir. Ka anta, seperti anta. Anta dia orang kedua disebut mukhatab. Ente kamu, gitu ya. Jadi anta tuh isim dhamir ma'rifat. Kalau contoh orang pertama apa? Ana ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Huwa dhamir ghaibah, dia itu juga ma'rifat juga, gitu. Sami bid dhamiri, namakan oleh kamu dengan nama dhamir. Penjelasannya dikit itu ya di sini. Akhadha fi tafsili fi hadhil ma'arif. Musannif memulai masuk dalam menjelaskan, memperinci fi hadhil ma'arif, isim-isim ma'rifat ini. Fa bada bid dhamir, beliau memulai dengan dhamir. Dhamir pasti kenal ya. Masa dari lu enggak kenal? Wa huma hum hiya huma hunna. Kemudian dhamir nasab. Mada
kitabahuma, afwan, itu domir jar ya. Nah, domir nasab, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, dan seterusnya. Apalin dah tuh domir semuanya ya. Jangan sampai ada domir yang ketinggalan. Emang harus diapalin. Diapalin apa diingat? Dua-duanya ya. Itu domir. Fabada bi domiri, musannif memilih dengan domir. Wasaufa yusani bil alami. Dan niscaya atau kemudian musannif akan menyebutkan yang kedua yaitu isim alam. Sumal isyarati, kemudian isim isyarah. Sumal mausuli, kemudian isim mausul. Sumal mu'arraf bi al, kemudian isim yang dimarifatkan dengan alif lam. Artinya dalam alfiyah ini secara tersusun Imam Ibn Malik ketika memperinci isim marifat, yang pertama beliau sebutkan isim domir, kemudian isim alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian al-mu'arraf fi al. Yaqulu, musannif bilang begini. Makana min hadhil ma'rifil madhkurati mawdu'an li ghaibin kahwa aw hadirin ka'ana wa anta fahuwa ad-dhamiru. Malapad yang kana adaya min hadhil ma'rifil madhkura, dari isim-isim marifat yang tersebut di atas, mawdu'an li ghaibin, dia diletakkan untuk menunjukkan ghaib, orang ketiga. Jadi di antara isim nakirah yang 6 tadi, ketika dia dibuat untuk menunjukkan orang ketiga, yaitu seperti huwa, au hadirin, atau orang yang hadir. Hadir itu mutakalim dan mukhatab. Kana seperti ana, mutakalim, wa anta dan anta mukhatab, fa huwa dhamiru, maka dia disebut isim dhamir ya. Jadi kewajiban kita adalah ngapalin seluruh isim dhamir. Dimanapun dan kapanpun ketemu, kalau udah hafal langsung bisa gitu ya. Langsung ingat gitu. Kalau nggak hafal, ingat nggak? Enggak gitu ya. Terakhir, kenapa disebut isim dhamir? Disebut isim dhamir alasannya dua. Pertama, dhamir artinya sesuatu yang tersimpan. Kedua, dhamir artinya kurus. Kurus ya. Dhamir artinya kurus. Kenapa dhamir artinya tersimpan? Karena seringkali dhamir itu tersimpan di dalam sebuah kata, tidak disebutkan, tapi diniatkan dalam hati. Dhamir itu artinya sesuatu yang tersimpan. Tersimpan di mana? Tersimpan di sebuah kata, dan dia tidak dilafadzkan, tetapi diniatkan. Sehingga dhamir, kenapa disebut dhamir? Karena dia tersimpan. Contoh. Dhamir anta ya. Tadribu. Katakanlah kita sempurnakan jumlahnya. Ra'aituka, biar nggak pusing. Ra'aituka tadribu kalban. Saya melihat kamu tadribu kalban. Kamu memukul anjing. Nah di sini pada kata tadribu, madi mudhari amar. Nah, fi'il mudhari. Setiap fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Enggak juga, enggak anta, enggak ada anta di sini. Mana anta? Mana fa'ilnya? Kalau kalban enggak mungkin, nasab dia, pasti jadi maf'ul bi. Dhamirnya adalah, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun wujuban fihi taqdiruhu anta. Naqra jamatan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban fihi taqdiruhu anta. Jadi lafaz tadribu dia menyimpan dhamir. Dan kita juga begitu kita baca tadribu, hati kita menyimpan dhamir. Bahwa ketika kita baca tadribu kalban, bahwa ketika kita baca itu hati kita meniatkan di sini ada dhamir, yaitu anta, mustatir, wujuban fi taqdiruhu anta. Sehingga kenapa disebut dhamir? Karena dia tersembunyi pada kata tadribu contohnya, dan juga tersembunyi dalam hati kita karena kita niatkan. Dan itu harus diniatkan. Jangan kosong hati. Ketika kita baca ra'aituka tadribu kalban, ketika kita baca tadribu, dalam hati kita harus ada, oh di sini ada fa'il, tersembunyi, mustatir taqdiruhu anta. Jangan kosong hati. Ini ilmu bahasa. Kalau ilmu tasawuf, hati jangan kosong daripada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Wah, itu ya.
di dalam hatiku tidak ada apa-apa, tidak ada satupun kecuali Allah. Jadi dalam hati yang banyak apa itu? Udah tebak sendiri ya. Kedua, domir itu dianggap kurus. Kenapa kurus? Karena rata-rata domir itu cuma terdiri dari satu huruf. Ra'aituka, kaf, domir. Kurus dia cuma satu doang. Sementara fi'il paling sedikit hurufnya berapa? 2. Contohnya? Lala, fi'il. Fi'il paling sedikit 3. Kalau isim paling sedikit nanti masuk isim domir ya. Pokoknya isim itu rata-rata gemuk. Gemuk artinya hurufnya banyak ya. Tapi kecuali isim domir dia rata-rata kurus. Kenapa kurus? Karena terdiri dari cuma satu huruf, ra'aituka, kurus. Makanya kata domir itu artinya bisa 2. Bisa artinya tersembunyi, bisa artinya kurus gitu. Tahu nih domir kenapa kurus ya? Mungkin nggak makan kali itu ya. Seperti misalkan kita buhu. Mana domirnya? Kurus nggak dia? Kenapa kurus? Terdiri dari satu huruf. Kasihan dia nggak makan kurus. Kasih makan yang banyak biar gemuk gitu ya. Kelas. Jadi itu kenapa disebut isim domir? Karena bisa artinya domir itu tersembunyi, bisa juga domir artinya kurus. Gitu ya. Kok bisa begitu sih? Ya bisa. Gitu ya, bisa. Dalam ayat Al-Quran kan ada dia. Wa adzim fin nasi bil hajjatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq wa ala kulli dhamir. Jamaah haji zaman dulu tuh mereka untuk pergi ke Mekah, mereka menariki ala kulli dhamir, atas tiap-tiap onta yang kurus. Onta yang pinggangnya ramping. Karena dia lebih tangkas, jalannya lebih cepat. Coba dibayangin kalau yang ditaikin onta gemuk. Nggak ada pinggangnya, kira-kira tuh onta jalannya lincah apa lambat, kira-kira nyampe nggak Mekah? Bisa jadi nggak nyampe, karena biasanya kalau onta gemuk otomatis dia pikirannya makan saja, dia pikirannya cepat capek dan seterusnya. Saya makanya dia masih ala kulli domir, atas setiap domir. Kalau di sana doanya panjang, domirin artinya onta yang kurus. Ala kulli domir yatina min kulli fajin amiq dan seterusnya. Alhamdulillah selesai sudah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita baca tentang wadud tisalimin ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Ayu ikramin qalin akiratun qabilu al mu'athira ila qali wal ya wal ha min salihi ma malak. Wal baitul akhir iqra'uhu marratain. Bismillah. Naqtim ikra kafaratil majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khalas. Astagfirullah. Ya, khalas.